Insya Allah kesempatan ini menyampaikan mau itu hasanah nasihat lebih khusus untuk saya sendiri dan umumnya pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memotivasi kita, bacaan yang kita sering baca kesempatan malam hari ini adalah surat Yasin. Ya, ayat ke-56. Bisa surat Yasin ayat 56? Apa? Ya. Surat Yasin ayat 56 apa bacaannya? Apa? Hum azwajahum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Terus ayat 52 apa? Ayat 52 ya. Al-yauma ayat berapa? Qalu ya walaina mamba'atsna ngim madina kaza mawadan rahmanu wa sadaqal mursalun. Alhamdulillah. Terus ayat 65. Ya, akhir lagi, masya Allah. Ya kita sama-sama baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah. Ya, wallahu a'lam bimuradih. Insyaallah sesuatu yang kita sering baca, kita sering ulang, insya Allah akan mulai melekat dan insya Allah setidaknya kita nanti akan bisa hafal. Ya. Jadi wallahu a'lam bimuradih, ini memotivasi kita ayat ini apa? Wallahu a'lam bimuradih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Wallahu a'lam. Jadi pada hari ini kami, kata Allah, tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami, ya, apa? Tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ya. Dan apa? Memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi di yaumil qiyamah nanti, ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari itu mulut ini tidak akan lagi bisa tidak akan lagi bisa bicara, tidak akan lagi bisa berkata-kata. Yang di dunianya kita sering ngomongin orang, yang di dunianya kita sering ledek orang, caci maki orang, menyebarkan berita bohong, hoaks, mengadu-ngadu, ini nanti di yaumil qiyamah pada waktu itu tidak akan lagi bisa bicara, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, punten. Kalau misalkan adiknya hari ini belum Allah izinkan lancar, ya, dalam berkatanya, ya tentu artinya hisabnya berkurang. Kalau sudah lancar, kadang-kadang bisa saja seperti kita los, sering ngomong yang kasar, ngomong yang tidak baik. Itu ambil hikmahnya, betul ya, hikmahnya. Seperti itu. Jadi kita ambil hikmahnya. Namun tentunya kita selalu berdoa kepada Allah, Allah yang memfasihkan lisan kita. Jadi ada nabi, ya, kalau tidak salah Nabi Daud alaihissalam, yang suaranya begitu indah, masya Allah. Jadi saking indahnya suara Nabi Daud itu, ya, apa namanya, pohon nih daunnya sampai jatuh, ya. Nah, ada lagi punten kebalikannya, Nabi yang Musa. Nabi Musa itu pengucapannya tidak jelas, tidak lantang, karena dia apa namanya, bahasa kita cadar gitu, ya. Jadi ternyata Nabi juga ada suaranya yang bagus, ada juga suaranya yang cadar.
ya. Nah, sehingga kalau Nabi Daud tadi memang suaranya bagus, suaranya lembut gitu ya. Nah, kalau Nabi Musa alaihissalam suaranya balelo lah gitu ya, candil. Nah, tapi kalau Nabi Musa ya karena berhadapannya dengan Bani Israel, berarti tubuhnya yang besar, yang kekar gitu. Umat-umat Bani Israel itu yang kekar, yang kuat gitu ya. Jadi kalau sekarang kita mah orang Indonesia ya kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau lihat orang Barat kan gede-gede ya. Kalau kita juga Turki, turunan kidul. Kidul ini kecengkong. Jadi kalau yang gede-gede Turki. Ya. Nah, jadi apa yang ingin disampaikan sebetulnya tadi. Jadi ketika hari itu kita tidak akan lagi bicara mulut kita, yang bicara apa di sini? Yang bicara adalah tangan kita, kaki kita yang bicara di hadapan Allah. Menyampaikan apa tangan dan kaki kita? Menyampaikan persaksiannya dahulu mengerjakan apa, berbuat apa. Paham ya? Jadi makanya kalau hari ini ada jadwal pengajian, misalkan Ustadz orangnya sedikit tidak mengapa. Mami muskilah tenanawan bahasa Jerman. Tenanawan. Yang penting istiqomah. Insya Allah. Istiqomah itu ikatan santri tertekan kalau di rumah. Jadi kalau di rumah tertekan ada orang tua. Giliran di luar memincang kayak lepas dari kuda, lepas dari ini acuan. Wow gitu. Nah, kalau di luar mau kan bebas, kamu ngomong apa, coba kalau di rumah, benar nggak? Mau ngomong apa kebalikannya, di rumah juga biasa aja. Jadi apa yang dilakuin hari ini di rumah juga dilakuin sama. Masya Allah, jangan ya. Kita kan di rumah ada orang tua, jadi patuh dan taat kita kepada orang tua, insya Allah. Nah, kemudian apa? Jadi persaksian tangannya bicara sama Allah, dia pernah memegang siapa, memegang yang haram apa, pernah membelai siapa, pernah mengambil hak siapa. Ini nanti yang bicara. Ya, tangannya. Kemudian bukan hanya tangan yang bicara bersaksi di hadapan Allah, namun kaki kita juga bicara di hadapan Allah. Pernah ke tempat siapa? Pernah menginjakkan ke tempat apa? Pernah menendang siapa? Ini kakinya bicara di hadapan Allah. Sebetulnya semuanya bicara di hadapan Allah kecuali mulut kita ditutup, dikunci oleh Allah. Nah, hikmah berikutnya motivasi ayat Al-Quran ini adalah untuk kita bahwa ya senantiasa menerjemahkan, mengaplikasikan firman Allah ya, ayat-ayat Al-Quran bukan hanya dibaca, namun juga diterapkan oleh kita, insya Allah. Jadi bukan hanya dibaca, dibaca, tapi diterapkan oleh seluruh anggota tubuh kita. Firman Allah itu bacaan Al-Quran itu. Ya, kita ingat peristiwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau hari ini kita masih belajar Iqra, masih belajar turutan, masih belajar diejah, ya, punten bacaannya belum lancar, tidak mengapa, tapi kita punya motivasi untuk terus belajar baca Quran. Jangan nggak bisa megang Yasin juga seminggu sekali. Kalau nggak ngaji, lebeng bahasa Jerman nama. Lebeng itu apa ya? Nggak tahu kan? Ya, lebeng bahasa Jerman. Kalau orang Sunda tahu lebeng. Ya, jadi belas gitu ya. Tidak melihat Quran sama sekali. Ketika kita ngaji hari ini malam Jumat ini, alhamdulillah kita pegang Quran, baca Quran, minimnya surat ya, minimal surat Yasin yang kita baca. Walaupun tidak harus surat Yasin terus ya. Ya, sesekali kita baca Al-Mulk, sesekali kita baca ya surat-surat yang lain, Al-Kahfi dan yang lainnya, insya Allah. Nah, kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dakwahnya itu usia 40 tahun, menyampaikan ya wahyunya adalah usia 40
tahun. Dan Rasul diturunkan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril adalah ketika usia 40 tahun. Maka Rasulullah SAW ya mulai menghafal Al-Quran itu adalah usia 40 tahun. Bersyukur kita masih kelipatan belasan. Hari ini tidak ada kata terlambat untuk bisa belajar baca Quran. Kita juga teringat ya saudara kita, teman kita, sahabat kita yang sedang belajar di pesantren. Alhamdulillah sedang mengambil jurusan tahfiz, menghafal Quran. Ya, alhamdulillah. Ya, tentu baginda Nabi berapa tahun mulai menghafal Quran? 40 tahun. Ketika malaikat Jibril menyampaikan Iqra ya Muhammad, artinya baca ya Muhammad, surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Kata baginda Nabi, "Ma'ana biqori, apa yang saya baca? Tulisannya enggak ada." Kata baginda Nabi, "Apa yang saya baca? Tulisannya tidak ada." "Ma'ana biqori, apa yang saya baca?" "Apa yang saya baca? Bismi rabbikal ladzi khalaq." Dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi seolah-olah motivasi ayat Al-Quran ini baca bukan hanya baca Quran, tapi juga baca keadaan, baca juga lingkung, baca juga sekitar kita, dan terapkan bacaan Al-Quran pemahamannya dalam kehidupan kita, insya Allah. Baginda Nabi ketika disampaikan wahyu bacaan Iqra surat Al-Alaq ini ya diperdengarkan, diucapkan. Jadi tidak ditulis, tidak dihafalkan begini, tidak. Tulisannya juga tidak ada. Namun baginda Nabi ya orang yang mudah menghafal, sulit lupa. Kalau kita sulit menghafal, mudah lupa. Benar ya? Kita menghafalinnya sulit, lupanya gampang. Benar-benar? Benar. Nah, lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya apa yang disampaikan baginda Nabi, tentunya bagaimana diucapkan. Jadi kalau kita ingin bisa baca Quran, yang baca saja, baca. Kemudian memperdengarkan. Jadi di rumah kita memperdengarkan murattal bacaan Quran. Ya, tidak heran, tidak bisa dipungkiri ketika kita dengar apa. Nah, misalkan ada sinetron, hafal lagunya, ku menangis membayangkan, ya hafal kan? Ya, ibu-ibu hafal. Nah, benar kan? Di Indosiar kan? Hafal kan? Hafal. Itu. Jadi dengan lagu ataupun drama Korea, drakor, hafal lagunya. Kenapa? Karena mendengarkan. Benar nggak? Diulang-ulang didengarinya, itu lagi. Kayaknya kalau kita lihat ibu misalkan bapaknya ngelihat nonton itu lagi, padahal udah kebayang ceritanya, pasti endingnya begini, ya, masya Allah, paham ya? Alhamdulillah. Jadi mulailah mengaplikasikan. Baginda menyampaikan Iqra, baca itu bukan hanya dibaca saja, tapi juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti kita peka, kondisi saat ini tuh begini nih. Kondisi saya begini. Saya harus bisa bantu orang tua dengan apa? Dengan belajar keterampilan. Dengan apa? Dengan saya bisa bantu orang tua. Dengan apa? Terus belajar membaca kita dan peluang-peluang kita, betul. Jadi pemuda tuh jangan banyak melamun jikalau umpama andaikan. Banyak ngelamun di pohon jambu kesurupan. Ya. Banyak ngelamun, apalagi pas ngajinya tidak pos tun sare gitu. Ya, obatnya bantal. Nah, kalau kesempatan ini